Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, khususnya pelajar SMK Daerah Istimewa Yogyakarta yang dirahmati Allah, puji syukur atas limpahan karunia-Nya sehingga kita pada bulan yang berkah ini, bulan puasa, kita masih diberi kekuatan, kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh rasa keyakinan, dengan penuh rasa gembira, sukacita dengan adanya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya, juga kita umatnya sampai akhir zaman. Allahumma amin. Pemirsa, mungkin pernah kita mendengar ada perkataan hidup untuk puasa ataupun sebaliknya puasa untuk hidup. Ada perbedaan tentunya antara puasa untuk hidup serta hidup untuk puasa. Ilustrasi singkat, contohnya ada orang mau melakukan operasi karena suatu hal penyakitnya, maka dia disarankan oleh dokter untuk melakukan puasa. Sebelum operasi, melakukan puasa. Ini erat kaitannya dengan puasa untuk hidup. Tetapi lain halnya kalau hidup untuk puasa. Sepanjang hayatnya dia tetap berpuasa. Entah itu ada Ramadan atau tidak, dia melaksanakan ibadah puasa. Nah, ada ilustrasi yang singkat untuk menjelaskan apa sebenarnya itu puasa. Layaknya seekor ulat, dia mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara memakan dedaunan yang ada di suatu pohon. Dia makan dengan lahap, kemudian sampai akhirnya daunnya pun termakan habis oleh ulat tersebut. Beberapa saat kemudian, ulat pun berubah menjadi kepompong. Nah, di saat inilah dia melakukan apa yang dinamakan puasa. Dia kurang lebih selama 13 sampai 16 hari dia melakukan puasa. Ngampet, menahan diri dari memakan. Untuk apa dia berpuasa? Agar dia mencapai tujuannya, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga menjadi seekor kupu-kupu. Lain juga kita tengok, contohnya ada binatang melata yang lainnya, yaitu ular. Ular untuk melangsungkan kehidupannya dalam setahun kurang lebih dia harus berpuasa juga 3 sampai 4 kali. Cara berpuasanya adalah dengan dia menahan diri dari memakan mangsanya, yang kita tahu ular ini sangat ganas memakan binatang yang lain seperti tikus, juga memakan bangkai dan lain sebagainya. Pada saatnya tiba, sang ular pun dia menahan diri untuk melakukan puasa agar kulitnya berganti, kulitnya berubah menjadi lebih baik. Kurang lebih dalam 1 tahun 3 sampai 4 kali dia melakukan perubahan atau mengganti kulitnya. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk mempertahankan kehidupannya.
Dia kalau tidak berganti kulit akan mati. Akan mati. Nah, di saat inilah dia kemudian akan menjadi seekor ular yang indah dilihat. Kita perhatikan ulat sebelum berpuasa, dia berjalan melatap, kemudian memakan dedaunan. Manusia pun kadang melihatnya jijik. Begitupun ular melata, memakan binatang yang lainnya dengan rakus. Dan ia sangat ditakuti oleh manusia. Perbedaan yang mencolok atas perubahan apa yang terjadi setelah melakukan puasa, setelah ngampet menahan diri dari melakukan sesuatu, yaitu memakan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Kita lihat seekor ulat yang tadinya rakus sampai daunnya pun habis, tinggal tangkainya. Kemudian dia berpuasa. Namun setelah itu dia berubah menjadi seekor kupu-kupu. Dan subhanallah, masya Allah, atas kuasa Allah, sang kupu-kupu pun bisa terbang. Tidak seperti sebelumnya. Sebelum dia melakukan puasa, dia melata. Sekarang dia terbang, indah dan cantik. Bahkan yang dihinggapinya pun tidak sembarangan. Nah, ke bunga, dia milih, dia membantu terhadap apa yang ia hinggapi. Tetapi lain halnya dengan ular. Ular ketika sudah berubah menjadi sosok ular yang baru, dia perilakunya tetap saja menakutkan, memakan makanan, memakan binatang yang lain, bahkan dia tak segan-segan mencederai manusia. Hanya satu perubahannya, yaitu diganti. Di luaranannya saja, kulitnya saja yang berubah. Yang tadinya lama menjadi baru. Namun perilakunya tetap melata. Beda dengan kupu-kupu yang tadinya melata, kemudian setelah melakukan ritual puasa selama 13-16 hari, dia menjadi seekor kupu-kupu yang indah, perilakunya terbang, mulia dia. Yang dirahmati Allah, khususnya pelajar SMK Daerah Istimewa Yogyakarta dimanapun Anda berada. Puasa merupakan ladang kita untuk menempa diri kita. Kita diajak untuk ngampet, menahan diri sesuatu yang bisa jadi halal. Makan nasi itu halal, minum air itu halal, tetapi pada saat puasa kita harus menahan diri. Layaknya kita sedang dalam keadaan kepompong untuk mencapai kemuliaan, perubahan yang lebih baik. Apa sebenarnya yang dituntut dari puasa? Puasa bukan saja hanya menahan haus dan dahaga, lapar dan dahaga, namun sejatinya puasa adalah menahan diri kita dari sesuatu yang tercela. Harus beda. Layaknya ulat tadi makan, kemudian berproses, berpuasa. Setelah puasa dia tidak melata lagi, tapi dia terbang. Begitupun diri kita harus beda antara sebelum puasa dan sesudah puasa. Bisa jadi hati kita ketika sebelum puasa hati kita sakit, ditandai dengan ucapan kita, perbuatan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, tingkah laku kita kurang bagus, mungkin melakukan hal-hal yang tercela. Namun diharapkan setelah puasa hati kita menjadi positif,
dipenuhi dengan sifat-sifat terpuji. Mungkin husnuzon, berbaik sangka, hati kita menjadi lapang, penyabar, penyayang, dan lain sebagainya. Dan harapannya dari hati yang bersih, hati yang sehat itu akan muncul pikiran. Nah, pikiran yang positif, tidak menghayal, tidak pendek pikiran, berpikiran yang positif. Karena di dalam ritual puasa kita senantiasa diajak untuk senantiasa bersih dan bersih, berpikiran yang baik, inisiatif, kreatif, dan produktif. Dengan puasa ketika pikiran kita jernih, tumbuh ide-ide, gagasan-gagasan yang bagus, sehingga kita diharapkan perilaku kita, anggota tubuh kita yang lainnya, seperti lisan kita akan berucap yang bagus-bagus, tidak berucap yang kasar, yang kotor. Karena dengan puasa tadi kita diajak untuk ke arah yang lebih baik. Harapannya juga dengan puasa kita berproses, harus beda pendengaran kita, mendengarkan hal-hal yang positif kita tinggalkan, kita redam mendengarkan hal-hal yang negatif, yang tidak baik, yang dapat mengotori hati kita. Selanjutnya juga kita barangkali tangan kita kadang-kadang melakukan kesalahan, tampar sana, tampar sini, atau tunjuk sana, tunjuk sini. Namun setelah berpuasa kita harus lebih bagus, tangan kita kita arahkan yang lebih baik, kita bersikap sopan, tidak, tapi kita mungkin lebih sopan, senyum sapa dengan yang lain, atau dengan tangan saling membantu terhadap sesama. Kita menjadikan tangan kita di atas, memberi solusi, memberi mungkin material yang kita punya. Dan selanjutnya diharapkan ada pembedaan antara sebelum puasa dan setelah puasa. Juga dengan puasa diharapkan bisa menjadi pembeda ke arah yang lebih baik. Langkahkan kaki kita. Mungkin kita sebelum puasa kemarin langkah kita sangat berat dilangkahkan ke masjid. Namun setelah puasa ini nanti ke depannya dengan perilaku taat ini, hati yang bersih, diharapkan kita pun akan memudah melangkah ke masjid, mendatangi jamuan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirahmati Allah, khususnya para pelajar SMK Daerah Istimewa Yogyakarta dimanapun Anda berada, puasa yang kita jalani selama 1 bulan penuh ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah, harus dapat mewarnai kehidupan kita, menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Maka insya Allah dengan keadaan yang demikian itu, apabila kita lebih baik, maka kita menjadi orang yang beruntung. Puasa sepanjang hayat, hidup kita untuk berpuasa, bukan puasa untuk hidup. Puasa yang kita jalani ini akan membentengi kita, akan mewarnai di dalam kehidupan kita setelah puasa ini pada 11 bulan berikutnya. Sehingga walaupun Ramadan sudah berlalu, kita tetap melaksanakan puasa. Puasa baik secara harfiah adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa. Terlebih puasa yang disyariatkan ada puasa sunnah, puasa Syawal, puasa Asyura, puasa Senin dan Kamis, atau puasa putih dikala rembulan dalam keadaan bulan purnama, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya, atau istilahnya puasa tengah bulan, bulan Komariah.
Ada juga puasa yang lainnya, Senin dan Kamis, ataupun yang lebih bagus, puasa layaknya Nabi Daud, yaitu puasa Daud selang-seling. Hari ini berpuasa, besok tidak berpuasa. Inilah yang mungkin akan menggerakkan kita. Kita harus berubah antara sebelum dan setelah puasa. Insya Allah hati kita akan menjadi bersih. Dengan hati yang bersih, pikiran kita akan diarahkan ke arah yang lebih positif, yang lebih bermanfaat. Pendengaran kita arahkan, penglihatan kita arahkan, ucapan kita, tangan kita, kaki kita, dan anggota badan kita. Kita berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan berkahnya melalui ibadah puasa ini. Sebagaimana Allah syariatkan bahwa puasa dijamin akan membentuk pribadi yang muttaqin, yang bertakwa, yang terpelihara dari perilaku, dari perbuatan yang tercela, sehingga kita akan kembali kepadanya dengan qalbun salim, hati yang tenang, hati yang tentram dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu aqwamu bit-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.